Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tutorial PHP. Kali ini kita akan melanjutkan sesi yang kemarin, yaitu pembahasan tentang bagaimana cara kita belajar bahasa pemrograman PHP ini ya. Kemarin kita sudah kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara instalasi, lalu bagaimana cara untuk membuka si web servernya, dan bagaimana caranya kita untuk membuat sebuah file dengan ekstensi PHP. Sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sintak dari si PHP dasarnya. Sebelum itu, silakan teman-teman aktifkan dulu XMPP control panelnya. Klik aja start. Kita minimalkan aja, lalu kita buka localhost ya. Localhost. Lalu kemarin kita sudah buat yang namanya folder belajar PHP, lalu enter. Nah, kemarin kita sudah membuat sebuah file dengan isinya itu hello world. Atau kalian bisa juga mengakses sebuah si web servernya dengan menggunakan alamat IP dari XMPP-nya. Caranya ketik aja 127.0.0.1/ nama foldernya. Di sini nama foldernya yaitu belajar PHP. Ya, sama aja ya. Jadi bisa menggunakan localhost atau bisa menggunakan alamat IP. Sip ya. Jadi kita balikan lagi localhost belajar PHP. Belajar PHP. Oke ya, kita akan mulai ke dalam sintaks dasar dari si PHP-nya ini. Agar lebih enak, saya akan bagi dua aja. Nah, seperti ini. Kemarin kita sudah membuat folder dengan nama belajar PHP, dan di dalamnya ada index.php filenya ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari yang pertama yaitu komentar ya. Script komentar. Jadi script komentar itu adalah script atau perintah yang tidak akan ditampilkan atau di-load ke si projectnya ya, atau akan di hidden. Nah, entah itu oleh si interpreter ataupun si compiler. Nah, untuk script komentar di dalam PHP, karena setiap bahasa pasti mempunyai script komentarnya masing-masing. Nah, kalau di PHP itu script komentarnya double slash, misalkan komentar 1. Nah, jadi double slash ini adalah script untuk membuat sebuah komentar di dalam PHP. Atau kalian bisa dengan menggunakan control slash ya. Nanti dibuatkan oleh si stack editornya komentar 1. Nah, untuk double slash ini itu komentarnya hanya bisa digunakan untuk satu untuk satu baris. Kalau misalkan kalian pengen menambahkan komentar di bawahnya, berarti kalian tambahkan lagi double slash komentar 2 misalkan. Seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan grouping komentar. Nah, grouping komentar itu caranya slash bintang lalu diakhiri dengan bintang slash. Nah, ini untuk banyak baris. Jadi misalkan kalian bisa membuat sebuah komentar di dalam tag komennya. Contoh misalkan komentar 1, komentar 2, dan sebagainya. Nah, jadi kalian bisa menggunakan
berupa script komentar dengan slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash kalau misalkan memang kalian membutuhkan komentar yang banyak, seperti itu. Terus kalau misalkan kalian mempunyai codingan yang udah banyak, misalkan seperti ini, lalu kalian pengen si codingannya atau scriptnya itu dibuatkan komentar atau dinonaktifkan ya, dengan caranya dengan blok lalu kontrol slash. Nah, maka si script yang tadi akan dinonaktifkan atau akan bikin komentar. Ini seperti itu. Nah, kalau misalkan udah masuk ke dalam komentar, ini tidak akan dijalankan di si tampilannya ya. Ini kalau misalkan saya save, saya refresh, tuh kosong. Oke ya. Jadi pertama itu adalah komentar. Nah, sekarang kita akan belajar sintak dasar PHP. Yang pertama akan kita buat output PHP. Nah, jadi di setiap bahasa itu pasti mempunyai output masing-masing, atau output itu adalah script yang nantinya akan ditampilkan di tampilannya ya. Nanti akan ditampilkan di web browsernya. Nah, untuk output dari PHP ini ada yang namanya yang pertama print, lalu bisa juga menggunakan echo, lalu ada juga yang namanya print underscore r, lalu var underscore dump. Nah, ini ya, kita bisa menggunakan output, sintak outputnya itu dengan menggunakan print atau echo atau print r dan var dump. Nah, untuk print echo itu biasanya sering dipakai ya, kalau misalkan kita menggunakan print sama aja dengan menggunakan echo. Nah, kalau print r itu print r biasanya untuk mendefinisikan si variabel atau isi di dalam sebuah isi di dalam sebuah variabelnya. Kalau misalkan dengan var dump itu akan menampilkan keseluruhan dari isi dari sintak tersebut. Itu. Contoh misalkan yang pertama kita print ya. Print misalkan selamat datang. Kita save, lalu kita refresh. Nah, di sini akan muncul selamat datang. Atau kalian bisa menggunakan echo. Echo ya. Kalau misalkan karena text editor itu biasanya sudah ada dibuatkan, maka akan muncul ketika diklik itu akan muncul echo ya. Di tab aja. Nah, stringnya atau isinya misalkan selamat datang. Saya save, saya refresh. Nah, sama ya. Misalkan selamat datang Rizky. Nah, itu yang pertama. Lalu kita juga bisa menggunakan print r. Nah, kalau print r ini itu misalkan selamat datang Rizky, sama ya. Mau pakai print r itu boleh. Lalu selanjutnya var dump. Nah, kalau var dump itu biasanya untuk untuk menampilkan atau untuk debugging lah. Debugging itu ketika si programmer ingin mencari sintak yang memang dirasa bugnya ya atau errornya. Contoh misalkan halo Rizky,
di save, lalu di refresh. Nah, maka akan dimunculkan keseluruhan dari dari si vardamnya. Nah, string ini berarti string ini adalah isi dari si vardam yang ada di sini. Nah, di sini namanya Halo Rizky. Lalu di sini ada 10. Nah, 10 ini untuk mendefinisikan bahwa si stringnya itu 10 baris ya, 10 angkanya 10 baris dari H sampai Y, termasuk spasinya dihitung. Kalau dihitung berarti ada 10. Ini seperti itu. Nah, kalau misalkan si user itu tidak akan membutuhkan ya yang namanya string itu apa, 10 itu apa, lalu isinya baru hello Rizky misalkan. Nah, biasanya untuk user itu kita menggunakan standarnya echo sih. Echo halo Rizky. Seperti ini. Itu adalah output dari si PHP. Selanjutnya, ini kita hapus. Selanjutnya kita akan buat penulisan sintak PHP. Nah, jadi penulisan sintak PHP ini ada dua. Yang pertama itu HTML, jadi PHP di dalam HTML. Lalu yang kedua HTML di dalam PHP. Nah, jadi penulisan sintak itu ada dua ya, sintaksi PHP-nya. Yang pertama ada PHP di dalam HTML, dan yang kedua HTML di dalam PHP. Misalkan nih, kita punya yang namanya sintak HTML. Misalkan belajar. Nah, misalkan kita akan buat H1. Ini sintak HTML ya. Jadi kita akan gunakan dulu yang pertama, contohnya halo, misalkan selamat datang Rizky. Nah, halo, selamat datang Rizky. Nah, di sini si Rizky-nya ini bisa digunakan menggunakan PHP. Contoh misalkan kita hapus dulu. PHP misalkan echo Rizky. Saya save, saya refresh. Nah, sama ya Rizky ini. Nah, mungkin banyak yang bertanya, kenapa kok seribet itu kalau ingin menuliskan Rizky aja gitu, padahal harus pakai PHP echo Rizky. Nah, mungkin untuk sekarang tidak akan terasa ya, karena memang belum ada si data-data yang memang menyangkut dengan si PHP-nya. Mungkin kedepannya si Rizky ini bisa diambil dari sebuah variabel ataupun database yang akan nanti kita buat. Jadi intinya di sini saya hanya mengenalkan bahwa PHP itu bisa disimpan di dalam sebuah HTML. Ya, seperti itu ya. Jadi ini yang pertama. Misalkan nih kita buat lagi paragraf yang isinya kita ambil dari PHP echo ini adalah paragraf. Saya simpan. Nah, ini adalah paragraf. Nah, kalau misalkan saya klik
kanan, lalu inspect elemen. Nah, ini tidak dimunculkan ya, tidak dimunculkan si bahasa PHP-nya. Padahal di sini kita menggunakan bahasa PHP. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya yang kedua itu HTML di dalam PHP. Maksudnya HTML di dalam PHP itu misalkan gini. Nah, kalau misalkan kalian menekan atau mengetikkan echo, hati-hati ya, ini tidak akan berjalan karena tidak ada bahasa PHP-nya dulu. Jadi harus ada bahasa PHP. Kita ketikkan dulu PHP tab, misalkan seperti ini ya. Nah, di dalamnya baru kita tuliskan misalkan H1 atau gini deh, PHP echo misalkan selamat datang. Nah, untuk rizkinya saya menggunakan H1 Rizky. Kalau saya save, saya refresh, dan selamat datang Rizky. Seperti itu untuk HTML di dalam PHP. Nah, karena biasanya itu kita akan gunakan yang pertama ya, jadi PHP di dalam HTML. Kalau yang ini saya tidak akan pakai karena memang ribet. Nah, kalau ini PHP biarkan PHP dan HTML biarkan HTML seperti itu. Jadi H1 selamat datang PHP echo Rizky. Seperti ini ya. Sip. Lalu yang selanjutnya kita akan buat variabel dan tipe data. Nah, yang pertama variabel dulu. Nah, di dalam sebuah variabel itu yang pertama ada di dalam variabel itu kita membutuhkan yang namanya sintak variabel yaitu dolar ya, dolar. Jadi contoh misalkan gini, variabel atau dolar, kita mempunyai dolar dengan namanya nama, misalkan gitu. Dolar nama sama dengan misalkan Rizky. Dolar nama Rizky. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan yang ini kita ganti aja echo dolar nama. Nah, jadi kalian hanya cukup menuliskan si variabelnya aja tanpa harus menghapus lagi si HTML-nya. Kalau saya refresh, nah selamat datang Rizky ya sama. Kalau misalkan saya ganti di sini Muhammad Ramdan, saya save, saya refresh. Nah, pasti akan mengganti ya tanpa kalian harus mengganti dulu di sininya. Nah, sekarang PHP-nya lebih kepake. Ini seperti itu. Jadi cara untuk membuat sebuah variabel yang pertama itu harus ada yang namanya dolar, terus nama variabelnya. Lalu isikan value atau nilai dari si variabel ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk pembuatan sebuah variabel itu ada aturannya. Yang pertama, tidak boleh
mengandung angka di depan, tapi boleh mengandung angka di belakang. Contoh misalkan $1 itu nggak bisa ya, tapi bisanya dolar misalkan nama 1. Seperti itu. Kalau misalkan saya refresh, nah itu akan memunculkan pesan error ya. Nah, kalau misalkan kalian menemukan seperti ini, jangan dulu panik. Minimal kalian tahu dulu letak atau kesalahan si errornya tersebut. Caranya yaitu, nah berarti ini nih, undefined variable, nama index.php di baris 32. Nah, kalau misalkan di baris 32 yang ini, kalian tinggal lihat aja, oh berarti si nama ini sudah diganti menjadi nama 1 si variabelnya. Karena kita menggunakan variabel, berarti di sininya harus sama dengan variabel yang ada di sini. Misalkan nama 1, save, lalu saya refresh, errornya udah nggak ada lagi ya. Ini seperti itu tips cara untuk menemukan error atau bug ya yang ada di baris-baris PHP. Seperti itu. Lalu yang kedua, itu tidak boleh menggunakan spasi. Jadi yang aturannya kedua tidak boleh menggunakan spasi. Contoh misalkan nama spasi 1 tidak boleh ya. Kalau misalkan ingin ada 2 kata, itu spasinya silahkan kalian ganti menjadi nama _1. Seperti itu. Jadi tidak boleh menggunakan spasi. Kalau misalkan saya save, ini pasti error lagi nih karena sudah ada underscore-nya di sini, sedangkan di sini belum ada. Kalau saya save dan refresh, tuh errornya, pesan errornya ada di file index.php barisnya ke 33 nih di sini. Berarti tambahkan aja underscore setelah namanya. Ketika saya save lalu refresh, kembali lagi ya. Sip, jadi itu untuk si variabelnya. Selanjutnya, kita akan kita hapus lagi aja. Selanjutnya kita akan masuk ke operator. Nah, di dalam operator ini ada banyak ya, tapi di sini saya tidak akan mengulas keseluruhan dari operator, tapi yang sering dipakai ketika menjalankan atau ketika membuat sebuah project dengan PHP. Yang pertama ada operator aritmatika. Nah, aritmatika itu berarti di dalamnya ada plus, tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi, dan ada modulus ya. Modulus itu persen. Nah, hasil bagi ya modulus itu. Kayak misalkan kita bisa menggunakan ini, kita hapus lagi. Misalkan kita bisa menggunakan echo. Misalkan 1 ditambah 1. Save lalu refresh 2. Atau misalkan kalian bisa menggunakan atau menggabungkan dengan si variabel. Contoh misalkan kita buat variabel X misalkan.
sama dengan 10, lalu kita buat lagi variabel Y sama dengan 10. Nah, baru di sini kita eksekusi, misalkan variabel X ditambah variabel Y. Seperti ini. Kalau kita save, lalu, sorry ya, pakai echo. Simpan lalu refresh. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Jadi kalian tidak usah ngedit lagi kalau misalkan udah di HTML, kalian tidak usah ngedit lagi di HTML-nya, cukup edit variabelnya aja. Apalagi kalau misalkan kita bisa editnya di database nanti. Misalkan ininya kita kali, berarti 10 $x dikali $y, berarti $x 10, $y 10. Jadi 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, itu adalah aritmatika ya. Jadi nanti silakan kalian bisa coba. Ini kita komentar dulu aja biar enggak kehapus. Selanjutnya ada aritmatika yang disebut dengan operator penggabungan ya, penggabungan. Nah, atau concat, atau bisa disebut juga concatenation. Terserah ya, bisa penggabungan, bisa concat atau concatenation. Nah, yang pertama, untuk membuat sebuah penggabungan itu skripnya cukup dengan titik. Nah, jadi kalau misalkan di JavaScript itu plus ya, kalau di PHP itu titik untuk penggabungan, operator penggabungan. Contoh misalkan saya punya variabel nama depan, misalkan Rizky Muhammad. Lalu saya punya variabel nama belakang itu Ramdan. Lalu saya ingin menggabungkan nama depan dan nama belakang. Caranya kita echo. Nah, stringnya atau isinya variabel nama depan kita nggak usah pakai kutip dua ya, variabel nama depan titik variabel nama belakang. Nah, ini ya, jadi nama depan digabung atau titik menggunakan dengan variabel nama belakang. Kalau saya simpan lalu saya refresh, nah, Rizky Muhammad Ramdan. Contoh misalkan gini deh, Rizky Ramdan. Nah, tapi di sini tidak ada spasi ya. Kalau misalkan pengen ada spasinya, berarti variabel nama underscore depan digabung kutip 2 lalu digabung nama belakang. Kalau saya save lalu refresh, nah, maka muncul spasinya ya. Jadi itu adalah penggabungan atau concatenation. Nah, cara untuk menggabungkan beberapa variabel itu dengan menggunakan titik, atau misalkan kalian juga bisa menambahkan lagi variabelnya, misalkan variabel nama samaran
Misalkan nama samarannya Ki. Nah, kalian tambahkan lagi di sini. Tambahkan atau gabungkan dengan variabel nama samaran. Kalau di save lalu refresh, pasti akan nempel dengan yang variabel keduanya, yaitu Ramdannya nih. Kalau saya save tuh, Ramdan Ki. Nah, berarti kalau misalkan pengen ada spasinya, itu nama belakang digabung atau titik, spasi, titik, atau digabung dengan nama samaran. Kalau di save lalu di refresh, nah, Rizky Muhammad Ramdan. Nah, itu adalah operator dari penggabungan ya. Sebetulnya masih banyak lagi operator-operator dari penggabungan. Cuman yang sering dipakai itu adalah operator aritmatika, terus penggabungan dan lain-lain. Sebetulnya sih keseluruhan dipakai tergantung ketika kita membuat sebuah proyek. Cuman di sini saya hanya mendemokan dua aja, aritmatika dan penggabungan. Baik, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran atau tutorial ini ya, sintak dasar dari si PHP. Nah, kita akan kita akan ulangi lagi. Yang pertama itu ada yang namanya slash, double slash ini berarti untuk membuat sebuah komentar. Jadi komentar itu sebuah script yang tidak akan ditampilkan atau tidak akan di-load oleh baik itu oleh compiler ataupun interpreter ke dalam tampilan. Lalu yang selanjutnya ada output. Output ini ada print, ada echo, ada print R dan pardam. Nah, jadi masing-masing itu mempunyai fungsi tersendiri. Namun pada dasarnya si script yang ada di sini itu untuk output atau untuk menampilkan ke dalam tampilan layar kita. Lalu yang selanjutnya ada penulisan sintak PHP. Yang pertama ada PHP di dalam HTML dan HTML di dalam PHP. Nah, yang HTML di dalam PHP ini kita tidak akan gunakan ya, karena kita akan sering menggunakan yang pertama atau PHP di dalam HTML. Lalu selanjutnya ada variabel dan tipe data. Ini yang pertama itu variabel. Cara untuk membuat sebuah variabel itu dengan menggunakan icon dolar ya, atau S seperti ini. Lalu ada ada aturan untuk membuat sebuah variabel. Yang pertama, tidak boleh mengandung angka di depan, tapi boleh mengandung angka di belakangnya. Lalu yang selanjutnya tidak boleh menggunakan spasi. Nah, jadi kalau misalkan ada dua kata, silakan kalian gabungkan dengan underscore atau garis bawah. Lalu selanjutnya ada operator. Operator itu ada aritmatika. Aritmatika ya berarti tambah, kurang, kali, bagi, modulus. Nanti silakan kalian bisa coba satu-satu fungsi dari aritmatika ini. Lalu selanjutnya ada penggabungan. Nah, penggabungan ini kita gunakan sintaknya itu titik. Kalau di PHP, kalau di Java itu tambah atau plus ya. Contoh misalkan di sini ada nama depan digabung dengan nama belakang, digabung dengan nama samaran. Nah, jadi itu aja untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.